Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtajju bi qaulihi ta'ala. Mereka berhujjah, berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala bahwa Al-Quran tidak bisa dinasah dengan As-Sunnah. Mereka berargumentasi dengan firman Allah, qala alladhina la yarjuna liqa'ana na'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana, berkata siapa orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Tidak berharap karena mereka memang tidak percaya adanya Allah dan tak percaya bahwa pada saatnya akan bertemu dengan Allah. Mereka mengatakan, i'ti bi Qur'anin ghairi hada, datanglah kamu Muhammad dengan Quran selain Quran ini. Au baddilhu, atau gantilah Quran itu. Qul, katakanlah Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu, tidak ada ialah bagiku aku mengganti Quran min tilqa'i nafsi, dari aku sendiri. Artinya aku tak mungkin mengganti Al-Quran dari aku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidak ikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Tak mungkin aku mengganti Al-Quran dari diriku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Fadallah, menunjukkan firman Allah Ta'ala ini, annahu la yunsakhu Al-Qur'anu bis sunnati, bahwa tak bisa dimansuh Al-Quran dengan As-Sunnah. Apa bisa ayat ini dijadikan dasar bahwa Al-Quran tak bisa dimansuh dengan Sunnah? Qulna, kita menjawab, la khilafa fi annahu la yunsakhu min tilqa'i nafsihi. Tidak ada khilaf fi annahu, tentang bahwa sesungguhnya Nabi, sesungguhnya Al-Quran, atau fi annahu, tentang bahwa sesungguhnya Nabi, la yansakhu min tilqa'i nafsihi, adalah tidak bisa menasah dari dirinya sendiri. Yang betul ya, bahwa Nabi tidak mungkin menasah Al-Quran dari Nabi sendiri. Bal biwahyin yuha ilaihi, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lakin la yakunu binazmil Qur'ani, akan tetapi tidak ada apa wahyu ialah dengan susunan Al-Quran. Kita sepakat bahwa Nabi tak mungkin menasah Al-Quran dengan dirinya sendiri, melainkan bisa saja menasah Al-Quran berdasarkan wahyu, meskipun tidak dengan susunan Al-Quran. Wa in jawazna an-naskha bil ijtihadi, jikalau kami misalnya membolehkan nasah dengan ijtihad, fal idnu fil ijtihadi, maka adapun izin di dalam ijtihad, yakunu minallahi azza wa jalla, adalah dari Allah azza wa jalla, kal idni fil naskhi, sebagaimana izin di dalam nasah. Wal haqiqatu anna nasikha huwallahu azza wa jalla, adapun senyatanya bahwa yang menasah itu adalah Allah Ta'ala, ala lisani rasulihi, melalui lisannya Rasulullah.
Kalau Al-Quran dinasah dengan sunnah, sunnah itu sendiri kan wahyunya Allah ya. Wal maksudu adapun yang dimaksud, annahu ialah bahwa sesungguhnya laisa min syartihi an yunsakha hukmul Qur'ani bi Qur'anin, tidaklah termasuk syaratnya nasah. Adapun harus dinasah apa hukum Quran dengan Quran. Maksudnya bahwa Al-Quran tidak harus dinasah dengan Al-Quran, bisa saja dengan As-Sunnah. Bal ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam, melainkan melalui lisannya Rasulullah, biwahyin dengan wahyu, laisa bi Qur'anin yang bukan Quran. Wahyu kan bukan Quran ya. Sunnah itu wahyu juga. Hadis itu wahyu juga, hanya saja redaksinya dari Kanjeng Nabi. Wa kalamullahi ta'ala wahidun, kalamnya Allah Ta'ala itu satu. Huwan nasikhu bi'tibarin, adapun kalam Allah adalah yang menasakh bi'tibarin dengan suatu sudut pandang, dengan satu pertimbangan. Wal mansuhu bi'tibarin, dan ia yang dimansuh dengan pertimbangan yang lain. Kalamnya Allah Ta'ala itu satu. Jadi satu sisi dia menasih, di sisi yang lain dia yang dimansuh. Wa laisa lahu kalamani, dan tidak ada ialah bagi Allah adapun dua kalam. Ahaduhuma Qur'anun, adapun salah satunya adalah Quran. Wal akharu laisa bi Qur'anin, sementara yang lain bukanlah Quran. Wa innamal ikhtilafu fil ibarati, hanya saja adapun perbedaan adalah di dalam ibarat, redaksi. Redaksi. Kalamnya Allah Ta'ala itu satu. Kalau kalam Allah itu redaksinya dari Allah sendiri menjadi Quran. Kalau kalamnya Allah itu redaksinya dari Rasulullah itu menjadi As-Sunnah. Farubbama adalla ala kalamihi bilafdin mandhumin, maka kadang-kadang menunjukkan siapa Allah atas kalamnya Allah dengan menggunakan lafal yang tersusun, ya'muruna bitilawatihi, di mana Allah menyuruh kami kita untuk membacanya lafal mandhum itu, fayusamma Qur'anan, maka dinamakan Al-Quran. Kalau kalamnya Allah Ta'ala itu menggunakan lafal tersusun, di mana kita diperintahkannya untuk membaca, itu namanya Quran. Wa rubbama dalla bi ghairi lafdin matluwin, dan kadang-kadang menunjukkan dengan tanpa lafal yang dibaca, fa yusamma sunnatan, maka disebut sunnah. Sunnah itu wahyu, tapi tidak ada dalam mushaf. Wal kullu, adapun kesemuanya, masmu'un mirar Rasul alaihi salam, adalah didengar dari Rasul alaihi salam. Wan nasihu huwallahu ta'ala fi kulli halin, adapun yang menasah adalah Allah Ta'ala fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ini artinya bahwa qalal ladzina la yarjuna liqa'ana itu tidak bisa dijadikan dasar untuk tidak membolehkan Al-Quran dinasah dengan As-Sunnah. Ala annahum talabuhu bi Qur'anin mithli hadzal Qur'ani, namun sesungguhnya mereka orang-orang kafir talabuhu, meminta kepada Nabi, meminta bi Qur'anin, dengan Quran, misli hadzal Qur'ani, yang seperti Quran ini.
Yang diminta oleh mereka orang-orang kafir itu adalah agar supaya Kanjeng Nabi Muhammad itu mendatangkan Al-Quran yang sama dengan Quran ini. Itu kan yang diminta. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, la aqdiru alaihi min tilqa'i nafsi. Aku tidak mampu atasnya mendatangkan Al-Quran seperti Quran. Tak mampu, tak kuasa min tilqa'i nafsi, dari aku sendiri. Wa ma talabuhu bihukmin ghairi dzalika, dan mereka tidak meminta kepada Nabi, tidak menuntut suatu ketentuan ghairi dzalika, selain itu. Yang diminta ya Quran yang sama dengan Quran yang ada ini. Fa aina hadza min nashil Qur'ani bis sunnati wa imtina'ihi, maka di mana ini dari menasah Al-Quran dengan sunnah dan tidak bolehnya menasah Quran dengan sunnah. Artinya tidak ada hubungannya antara ayat ini dan tidak bolehnya menasah Quran dengan sunnah. Ihtajju biqaulihi ta'ala, mereka berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa-apa yang aku nasah berupa ayat atau apa-apa yang kami melupakannya, na'ti bi khairin minha, maka kami akan datang dengan yang lebih baik daripada ayat itu, yang lebih baik, au misliha, atau yang setimpan dengan ayat itu. Bayanah menjelaskan apa firman Allah Ta'ala ini, annal ayata la tunsakhu illa bimisliha au bi khairin minha, bahwa ayat Al-Quran itu tidak bisa dinasah kecuali dengan sesama dengan ayat itu atau yang lebih baik daripada ayat itu. Fas-sunnatu la takunu mithlaha, sementara as-sunnah itu adalah tidak seperti ayat. Sunnah itu tidak sama dengan ayat, apalagi lebih baik daripada ayat. Tsumma tamaddaha, kemudian Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Waqalah, dan Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidaklah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah kuasa atas segala sesuatu. Bayana menjelaskan apa Allah Ta'ala, annahu la yaqdiru alaihi ghairuhu, bahwa tidak kuasa alaihi, atas mendatangkan yang setimpal dengan Quran atau yang lebih baik dari Al-Quran, ghairuhu, selain Allah. Ayat-ayat yang kami nasah, pastilah kami ganti dengan yang lebih baik atau yang setimpal. Sementara as-sunnah kan tidak lebih baik daripada Al-Quran, bahkan tidak setimpal dengan ayat Al-Quran. Sedangkan yang bisa mendatangkan yang setimpal dengan Quran atau yang lebih baik daripada Quran adalah Allah. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bagaimana jawabannya? Qulna, kita menjawab, qad haqqaqna annan nasikha wallahu ta'ala, telah kami nyatakan bahwa yang menasakh itu adalah Allah Ta'ala. Wa annahu al-mudhiru lahu, dan bahwa sesungguhnya Allah adalah yang menampakkan nasih ala lisani rasulihi, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, al-mufhimu, yang memahamkan siapa Allah, iyana, kepada kita, biwasitatihi, dengan perantaraan Rasulullah, memberikan faham nasakh kitabihi,
akan dimansuhnya kitabnya Allah. Wala yaqdiru alaihi ghairuhu, dan tidak kuasa atas menasah kitabnya ghairuhu, siapa selain Allah. Artinya sudah berkali-kali dinyatakan bahwa yang menjadi nasih sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Akan tetapi melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa lau nasakha Allahu Ta'ala ayatan, kemudian jikalau menasah siapa Allah Ta'ala akan suatu ayat ala lisan rasulihi, melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, summa ata bi ayatin ukhra misliha, kemudian datang siapa Allah dengan ayat lain yang seperti ayatan, kana qad haqqaqa wa'dahu, maka ada siapa Allah benar-benar telah merealisasikan, mewujudkan janjinya. Artinya kalau Allah Ta'ala menghapus suatu ayat melalui lisan Rasulullah, kemudian Allah Ta'ala mendatangkan ayat yang lain yang sama, itu artinya Allah Ta'ala telah mewujudkan janjinya. Janjinya yang di mana? Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Falam yustarat, maka tidak disyaratkan antakuna al ayatul ukhra, ada apa ayat yang lain, hiya an-nasikhata lil ula, adalah yang menasah kepada ayat yang pertama. Kalau Allah Ta'ala menasah suatu ayat melalui Rasulullah, kemudian Allah menampilkan ayat yang lain yang setimpal, berarti Allah Ta'ala sudah mewujudkan janjinya. Dan ayat yang lain itu tidak serta-merta menjadi nasih terhadap ayat yang pertama. Summanakulu, kemudian kami berkata, laisal muradu al-ityana bi Qur'anin akhara khairin minha. Tidaklah yang dimaksud adalah mendatangkan Quran lain yang lebih baik daripada ayat. Jadi manansah min ayatin na'ti bi khairin aw mithliha, itu yang dimaksud bukanlah mendatangkan Quran lain yang lebih baik daripada ayat. Alasannya li'annal Qur'ana la yusafu bi kauni ba'di khairan minal ba'di. Karena Al-Qur'an itu tak bisa disifati apa sebagian Qur'an sebagai lebih baik daripada sebagian. Karena Qur'an itu tidak bisa dikatakan ini lebih baik daripada itu. Kaifama kuddira, bagaimanapun ditakdirkan Qur'an itu, ditakdirkan qadiman au makhlukon, dikatakan sebagai yang qadim atau sebagai makhluk. Bal maknahu, melainkan adapun maknanya na'ti bi khairin minha itu adalah an ya'tiya bi amalin khairin min dzalikal amali. Artinya Allah Ta'ala mendatangkan suatu amal yang lebih baik daripada amal itu, likaunihi akhaffa minhu, lantaran adanya amalin akhaffa adalah lebih ringan, minhu daripada dzalikal amal, au likaunihi, atau karena adanya amalin, ajzala thawaban, adalah lebih besar pahalanya. Mas'alatu naskhil ijma'i. Sementara istirahat dulu ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan nanti bulan Syawal. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang dikarang Al-Ghazali ya. Ada pesan daripada ulama
Ada mengatakan mangkana indahu hajatun ilallahi ta'ala falyatawassal bil Ghazali. Barang siapa punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan ia bertawassul dengan Al-Ghazali pengarang kitab ini. Punya hajat apa, punya hajat apa, punya hajat apa, dianjurkan agar supaya mohon kepada Allah Ta'ala dengan cara bertawassul dengan Imam Al-Ghazali. Mangkanat indahu hajatun ilallahi ta'ala falyatawassal bil Ghazali. Mangkanat indahu hajatun ilallahi ta'ala falyatawassal bil Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.